Arti perkataan Imam Al-Ghazali rahimahullah nafa'ana bi'ulumih, kami memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dari setiap apa yang tergelincir dengannya tapak kaki atau pina melampau batas dalam kitab kami ini Ihya Ulumiddin dan pada kitab-kitab yang lain. Artinya Imam Ghazali rahimahullah sidin minta ampun kepada Allah terhadap ketergelinciran, kesalahan dalam mengarang kitab ini maupun kitab-kitab yang lain daripada ini yang dikarang oleh Imam Al-Ghazali, karena beliau menyadari bahwa bagaimanapun ilmu seseorang, bagaimanapun kepandaian seseorang manusia itu pasti tidaklah luput daripada kekhilafan atau kesalahan. Yang hanya selamat daripada kesalahan, yang hanya selamat daripada ketergelinciran itu hanya para nabi dan para rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kitab Ihya Ulumiddin ini kada sunyi, artinya ada ketergelinciran atau ada kesalahan tulis. Nah, beliau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena demikian para ulama kita sejak dahulu kala menganjurkan, menghimbau kepada kita agar mengguruakan kitab-kitab yang dibaca itu atau buku-buku yang dibaca itu. Jangan hanya berguru kepada buku hanya. Karena pengarang itu bagaimanapun pandainya, bagaimanapun alimnya, itu kada sunyi daripada tergelincir. Nah, oleh karena itu dengan kita berguru kitab itu sehingga kita selamat daripada memakai atau tapakai nang tasalah tulis dari pengarang itu. Kita misal nukar buku, baca buku, kada dikaji akan. Nah, padahal ilmu itu jar Nabi innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanya didapat dengan belajar. Nah, belajar. Andai kata kita dapat amalan-amalan di dalam buku yang kita nukar atau buku yang kita pinjam, ada amalan-amalan bagus. Nah, di situ alangkah bagusnya amalan itu dibacakan di hadapan guru atau mendengarkan bacaan guru, karena siapa tahu amalan yang kita baca di buku itu ada kurang atau lebih sehingga merusak akan makna yang dibaca itu. Para ulama mengatakan man kana syaikhuhu kitabah kana khata'uhu aktsara min sawabih. Barang siapa yang gurunya itu hanya kitab, maka kesalahan orang itu lebih banyak daripada benarnya. Apalagi kitab-kitab itu kita kada tahu, buku-buku itu kada tahu siapa pengarangnya, siapa penyusunnya. Nah, barangkali orang yang menyusun buku itu atau menyusun kitab itu orang yang berbeda dengan kita i'tikadnya. Nah, berbeda dengan kita mazhabnya. Sehingga bila mana kita baca menimbulkan kebingungan pada kita. Nukar kitab misalnya, bagus ngarannya, bagus pengarangnya, kada tahu kitab itu mazhab Hanafi umpamanya. Sekali kita baca, belain orang kita, wudunya belain, sembahyangnya belain, berbeda-beda. Nah, kadang kita baca ini kita kada tahu membaca warah aja.
Nah ternyata kitab yang kita baca itu adalah mazhab Hanafi misalnya. Nah apalagi sekarang ini sudah kada terhitung lagi aliran-aliran mazhab, ada nang mu'tabar, ada nang kawa diambil pedoman, ada nang kada kawa. Buku-buku banyak, buku macam-macam buku, ada ngaran-ngarannya pun menarik, ngaran-ngarannya pun bagus. Nah, jangan karena ngarannya bagus lalu tukar kitab itu baca. Nah, sekali dibaca macam-macam masalah yang beda dengan kita. Nah jadi barang siapa yang syaihuhu kitabah, barang siapa gurunya itu orang hanya buku, hanya kitab, kana khata'uhu aktsara min sawabih, maka kesalahan orang itu lebih banyak daripada betulnya, daripada benarnya. Nah jadi andai kata kita nukar buku, nukar kitab, nah sebelum kita baca, nah kita ketahui dulu pengarangnya ini siapa. Pengarang ini apakah orang yang bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lain halnya dengan orang-orang yang sudah mempunyai landasan ilmu yang cukup. Nah beda. Orang yang sudah mempunyai ilmu fikih yang cukup matang, ilmu tasawufnya sudah cukup matang, ilmu tauhidnya sudah kuat tertanam dalam hatinya, mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini membaca buku itu hanya sekedar hendak tahu. Nah itu kan jadi soal. Nah bagi orang-orang yang belum sepenuhnya mengerti, belum sepenuhnya mendalami tauhid dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, fikih syafi'inya belum menguasai banyak, tasawufnya pun belum paham bujur. Nah nukar kena buku, tukar buku nang salah, nah tukar buku nang kada sesuai, baca. Nah dibaca seorang pulang kada diguruakannya, akhirnya masuk ke dalam hati. Maka bila sudah masuk ke dalam hati itu ngalih membuangi. Kalau sudah satu paham, satu i'tikad sudah masuk ke dalam hati kita, itu sulit membuangi itu. Ini barang baru. Nah barang baru nang hati kita ini belum tahu lagi itu, masuk nang hanyar ini, nah berikutnya. Sehingga kena ilmu-ilmu yang dipelajari itu bila balain lawan inya salah jalannya. Nah, orang-orang yang belajar nang bujur bila beda lawan inya, dipadahkan itu salah. Karena tahu seorang asal tersalah baca atau tersalah kaji. Nah, jadi memilih buku yang dibaca itu kada beda halnya dengan memilih guru, sama aja. Sebelum kita baca kitab, sebelum kita baca buku, kita mesti tahu dulu yang mengarangnya asal usulnya siapa, mazhabnya apa, orang mana, guru-gurunya siapa. Jadi kita tahu dulu profil orangnya yang mengarang kitab supaya jangan tak salah. Ya tadi karena bila sudah salah mulai awal, nah itu ngalih ini membuanginya. Nah Imam Ghazali yang bergelar Hujjatul Islam, dalam mazhab kita Ahlus Sunnah ini hanya seekor orang ini aja yang ada gelar Hujjatul Islam ini, gelar yang sangat tinggi. Imam Ghazali selaku Hujjatul Islam. Nah beliau pun merasa ada pasti dalam mengarang kitab itu salah tulis, tergelincir apa. Nah oleh karena itu beliau mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau kita belajar itu ihya lawan sidin langsung, nah sidin kawam bujurakan. Nah ini sini aku salah tulis semalam, nah nang bujur ini. Nah kalau kita belajar langsung lawan Imam Ghazali. Nah murid Imam Ghazali ini kena mengajari muridnya demikian juga. Yang tertulis di situ salah, nang bujur ujar guru, ujar pengarang ini bacaannya. Nah kayaknya pulang ujar si murid pulang kepada di bawahnya, kayak itu pulang kayaknya sampai kepada kita zaman sekarang ini. Ya ada silsilah ilmu atau sanad ilmu sebagai pertanggungjawaban terhadap apa yang dibaca ini. Mungkin kita bisa membaca wara, kada pernah berguru baca, kada tahu nang tak salah, habis kita salah semua.
salah sambung karena kita kada berguru. Kita bisa membaca nahunya bisa, sarafnya bisa, mantik balaghahnya bisa, lalu baca kitab bisa, memaknai bisa, memaham bisa. Kada tahu di situ ada yang salah tulis, ada yang salah cetak. Kadang-kadang kada dari gurunya, tukang cetaknya yang salah. Nang kada betitik bisa betitik. Nah, jadi itu perlunya belajar terhadap ilmu-ilmu, apalagi yang menyangkut ilmu i'tikad, ilmu tauhid, yang menyangkut ilmu fikih, amaliyah sehari-hari, ilmu tasawuf, itu kadang-kala kita hanya membaca di buku. Nah, Nabi bersabda, jar Nabi apa? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Nah, sembahyanglah kalian, jar Nabi, sebagaimana engkau lihat aku sembahyang. Nah, sembahyanglah kalian sebagaimana kalian lihat aku sembahyang. Nah, jadi sahabat ini melihat sembahyang Nabi. Berdiri Nabi melihat, rukuk Nabi melihat, i'tidal Nabi melihat, sujud Nabi macam apa, sahabat itu melihat. Nah, sahabat ini kini yang mengisahkan lawan generasi berikut tabi'in. Jadi sahabat ini, aku melihat langsung Rasulullah SAW itu sembahyang, takbirnya macam ini, bacaannya macam ini, ruku sujudnya macam ini. Nah, ini mengaji tabi'in lawan sahabat yang sudah melihat langsung lawan Rasulullah. Nah, si tabi'in ini pulang kini mengisahkan pulang kepada orang di bawahnya, aku melihat sembahyang sahabat, yang sahabat itu melihat Rasulullah sembahyang macam ini berdirinya, macam ini rukunya. Nah, jadi sembahyang itu kadang-kadang sekadar membaca buku. Baca buku rukun sembahyang ada 13, pertama ini, kedua ini. Kadang-kadang sembahyang itu mesti kita dari melihat sampai kepada melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.